Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Advokat Hermansyah. Apa kabar semuanya? Saudara-saudara, rekan-rekan YouTube semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang PHK terhadap pekerja yang sedang menghadapi masalah di kepolisian. Sebagaimana cuplikan yang telah kita lihat tadi, bahwa tidak jarang pekerja bermasalah atau pekerja harus menghadapi terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada dirinya. Nah, bagaimana ketentuan undang-undang terhadap hal ini? Beberapa permasalahan yang terjadi, pekerja yang bermasalah hukum, seringnya perusahaan langsung melakukan PHK. Padahal undang-undang menyatakan bahwa pekerja diberikan waktu selama 6 bulan terkait dengan apabila ia ditahan oleh pihak kepolisian dan harus melakukan upaya hukum terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Karena kita harus mengedepankan terkait dengan ajas praduga tidak bersalah, di mana pekerja yang bersinggungan dengan hukum atau berhadapan dengan hukum apabila ditahan pihak kepolisian, maka perusahaan tidak boleh langsung serta-merta melakukan PHK. Ketentuannya adalah bahwa diberikan kepada pekerja waktu 6 bulan. Nah, dalam hal 6 bulan pekerja tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja, maka perusahaan tidak berkewajiban membayarkan upah pekerja, namun berkewajiban memberikan bantuan terhadap tanggungan daripada pekerja tersebut. Dalam hal ini anak daripada pekerja. Nah, besarnya tanggungan di sini adalah yang pertama 25% terkait dengan tanggungan 1 orang. Kemudian untuk tanggungan 2 orang itu sebesar 35% dan tanggungan 3 orang bantuan yang diberikan adalah 45%. Dan yang terakhir tanggungan untuk 4 orang atau lebih adalah 50% dari upah. Nah, seluruhnya adalah barometernya adalah upah. Berapa upah pekerja tersebut, kemudian itulah persentasenya yang akan diberikan kepada keluarganya sebesar berapa tanggungannya. Nah, besarnya tanggungan yang diberikan perusahaan dalam hal ini selama 6 bulan yang diberikan, itu kewajiban. Jadi perusahaan tidak boleh lepas tangan ketika memang pekerja bermasalah dengan hukum. Selama 6 bulan, dikasih waktu 6 bulan. Nah, jika pekerja tersebut masih dalam keadaan lajang, berarti tidak punya tanggungan dalam hal ini, ya berarti tidak ada bantuan daripada perusahaan. Namun apabila memang ada tanggungan, maka seperti tadi ada 25, 35, kemudian ada 45 dan 50%. Nah, setelah dalam waktu 6 bulan, ketika pekerja setelah dilakukan putusan pengadilan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan pekerja tersebut, apabila dalam waktu 6 bulan atau kurang pekerja dinyatakan tidak bersalah terhadap dugaan tindak pidana tersebut karena bukan pekerja tersebut pelaku tindak pidana, maka perusahaan wajib untuk mempekerjakannya kembali. Nah, ini jarang terjadi ya, karena banyaknya perusahaan biasanya langsung melakukan PHK begitu saja, dan saudara-saudara atau yang punya ahli waris daripada pekerja juga tidak melakukan pengurusan ke perusahaan. Nah, saya sendiri pernah menangani 2 kali permasalahan ini, di mana pekerja bermasalah hukum dan ternyata selama 6 bulan diberikan waktu tersebut, maka pekerja tersebut tidak dinyatakan bersalah dan perusahaan mempekerjakannya kembali. Kemudian bagaimana jika
pekerja dinyatakan bersalah. Nah, jika pekerja dinyatakan bersalah, baik sesudah 6 bulan atau sebelum 6 bulan, maka perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja tersebut. Hak-hak pekerja yang di PHK karena bersalah melakukan tindak pidana adalah uang penggantian hak sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 4 dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan. Namun uang pisah ini memang selama saya melakukan pengurusan jarang perusahaan yang mau mengeluarkan terkait dengan uang pisah, apalagi jika pekerja bersinggungan dengan hukum. Jika pekerja atau serikat pekerja tidak melakukan pengurusan, maka perusahaan menganggap berakhirnya ikatan antara pekerja dan perusahaan. Padahal undang-undang tidak seperti itu mengaturnya. Nah, apabila perusahaan atau putusan pengadilan menyatakan bahwa pekerja memang benar melakukan tindakan pidana yang merugikan perusahaan, di mana perusahaan sebagai pelapor tindak pidana terhadap pekerja tersebut, maka pekerja masih ada berhak bahwa apabila perusahaan atau pengusaha yang melaporkan pekerja, namun ternyata pekerja tidak terbukti melakukan apa yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut, dan tindak pidana yang dilakukan pekerja tersebut tidak mengalami kerugian daripada perusahaan, dan itu tidak terbukti, maka PHK yang dilakukan kepada pekerja harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana hak-haknya uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Jadi jika dicontohkan, apabila pekerja bersinggungan dengan hukum setelah masa kerja 5 tahun, kemudian gaji pekerja adalah 6 juta rupiah, maka hak-hak pekerja yang tidak terbukti apa yang dilaporkan oleh pengusaha adalah seperti ini. Kemudian jika pekerja terbukti melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan dan diduga kepadanya, maka hak-hak pekerja adalah seperti ini. Nah, bagi saudara-saudara, rekan-rekan semuanya, apabila bermasalah dengan hukum atau diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud undang-undang, maka jangan berkecil hati langsung kita menganggap bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban. Tidak, karena undang-undang mengaturnya. Jadi tetaplah berkoordinasi dengan perusahaan. Apabila memang pekerja tidak bisa berkoordinasi, maka keluarganya atau teman dekat daripada pekerja yang bisa melakukan koordinasi kepada perusahaan tersebut, karena hak-hak saudara masih diatur di situ. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.